Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan belajar tentang perizinan usaha ya. Eh, Perizinan usaha ini banyak tipe dan banyak jenis ya. Ya, dari perdagangan, dari jasa pelayanan, kemudian juga dari beberapa akademik juga ada ya. Eh, untuk hari ini akan belajar tentang apa sih jenis-jenis izin usaha itu ya. Oke. Untuk perizinan usaha ini sudah tertuang di PP 24 ya, tahun 2018. Di Indonesia penyebaran investasi tertinggi itu berada di DKI Jakarta ya. Kalau DKI Jakarta sudah jelas ya karena memang di sana ibu kota, maka investasinya lebih tinggi. Tapi untuk yang nomor dua di sini adalah Jawa Timur ya. Jadi kalau untuk investasi kalian bisa melakukannya di daerah Jawa Timur karena memang daerah sana adalah industri ya, baik itu dari pabrik dan wisata juga banyak di daerah Jatim ya. Kalau di Jateng di sini 10,5 triliun ya per tahunnya. Ya. Kemudian untuk konsep alur perizinan dari sistem online single submission ini ada pelaku usaha, kemudian ada investor yang mengajukan permohonan perizinan hanya ke PTSP atau DPM dari PTSP itu sendiri. Kemudian seluruh data perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha di KL ini dan Pemda berada dalam satu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Jadi semua terkait perizinan sekarang sudah masuk di online single submission yang ada di Kementerian Perekonomian. Kemudian untuk reformasi perizinan dari berusaha ini, ya, pelaksanaan reformasi ini sudah tertuang di peraturan ya, pemerintah ya, baik itu dari Perda atau Perwil itu sudah disahkan ya. Semua transaksi, semua usaha itu harus sudah berada di mempunyai legalitas ya, yang tersistem di OSS ya, baik ketenagaan listrik, pertanian, BUMN, kelautan, ya, kesehatan, obat, pariwisata, komunikasi, dan yang lainnya itu sudah terdaftar di OSS sehingga legalitasnya itu terlihat. Kemudian untuk jenis perizinan pokok itu ada dalam 4 kategori. Anda harus tahu terkait tentang nomor induk berusaha atau perusahaan atau NIB dan perizinan dasarnya atau TDP ya. Biasanya kalau kita mau pendaftaran pertama itu harus ada tanda daftar perusahaan, baik itu secara akta notaris ya atau akta pendirian ataupun dia dalam bentuk SK Kemenkumham ya. Kemudian perizinan lingkungan ini dan standar bangunan yaitu izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan tata ruang, lingkungan hidup sesuai dengan standar bangunan yang ada. Yang ketiga adalah perizinan usaha yaitu perizinan yang menyangkut kegiatan usaha utama ya dengan usaha industri, perdagangan, konstruksi, dan jasa pariwisata. Itu sudah terdaftar juga semuanya. Dan yang keempat ada perizinan komersil. Ini contohnya barang-barang yang Anda impor ya, biasanya terkait ada bea cukai yang dari pemerintah Anda harus berikan bayaran ya, karena memang sudah masuk di negara orang ya harusnya bayar bea cukai dong ya, karena untuk terkait dari pemasukan juga untuk negara. Oke, untuk pendaftaran berusaha itu melalui dari ada PT, ada CV, firma, yayasan, lembaga ya, yang harusnya kalian sudah mendapatkan NPWP dari tipe-tipe perusahaan itu sendiri. Jadi kalau udah bikin usaha itu nomor NPWP-nya itu ada dua, yaitu NPWP pribadi dan NPWP dari perusahaan itu sendiri. Kemudian setelah mendapatkan pengesahan dari akte pendirian ya, kalau untuk PT ya, maka Anda harus punya akta pendirian yang sudah dilegalitas oleh AHU atau SK Kemenkumham. Yang investornya adalah pelaku usaha melakukan registrasi melalui sistem OSS.
Sebenarnya kalau sistem OSS ini ada beberapa yang bisa kita informasikan ya kepada notaris, apa kita mendaftar sendiri ke OSS atau nanti dari pihak notaris membantu kita untuk pendaftaran di OSS-nya. Tentunya dengan NIK, KTP, KK, paspor, dan yang lainnya. Setelah berhasil login, maka Anda akan mendapatkan nomor akta. Akta ini yang nantinya sebagai dasar ya, sebagai Anda untuk membuat SK Kemenkumham ataupun AHU ya, ataupun NPWP ke KPP Pratama. Karena apa? Kalau tanpa adanya NPWP, perusahaan Anda itu tidak sah ya di Indonesia. Komponen yang dibutuhkan mendapatkan NIB perizinan adalah satu AHU ya. Bisa dilakukan secara online, tapi kalau Anda yang melakukannya itu harus paham dulu betul ya persyaratannya apa. Kemudian ada pemegang saham, ada nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja asing jika ada, itu ada syarat lagi ya kalau menggunakan tenaga asing mungkin dari Cina ataupun dari Singapura. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kalau sudah punya perusahaan, maka untuk tahun 2017 itu karyawan untuk memperpanjang atau membuat izin ya. Kalau misalkan dia perdagangan SIUP ya, surat izin usaha dagang, maka pegawainya atau karyawannya harus terdaftar di BPJS untuk mendapatkan surat izin tersebut. Kemudian nanti ketika surat izin tersebut sudah expired ya atau sudah tidak berlaku, dilakukan re-registrasi, maka juga harus BPJS Kesehatan lagi yang harus Anda masukkan untuk karyawannya, baru bisa diakses untuk surat izinnya. Kemudian untuk investor pelaku usaha mendapatkan NIB, ini adalah perizinan dasar ya, perizinan secara fasilitas dan yang lainnya. Investor atau pelaku usaha otomatis ini insentif fiskal ya jika kegiatan berusaha termasuk dalam yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dengan dokumen NIB perizinan untuk dasar ini fasilitas investor dan investasi dari perizinan fasilitas itu sudah persyaratannya. Ini adalah untuk status saat ini ya, untuk OSS, Anda bisa sesuaikan dengan fasilitasnya yang ada, baru nanti Anda bisa login ke OSS dan daftarkan untuk usaha Anda. Untuk apa sih Pak? Sebenarnya untuk legalitas ya, karena banyak oknum-oknum tertentu akan menakut-nakuti Anda ketika usaha Anda itu sudah sukses ya. Satu. Yang kedua, ada beberapa yang akan mengambil brand Anda gitu ya. Ketika sudah brand Anda sudah di atas, itu banyak orang mengeklaim ya. Dan ketika Anda tidak mempunyai legalitas dan terdaftar di OSS, maka bisa diambil orang ya. Contohnya kayak Bensu Geprek dan yang lain-lainnya ya. Itu kalau dia tidak punya terdaftar di OSS, dia bisa diambil oleh orang lain untuk brandnya. Meskipun dia bukan punya bensu, tapi dia bisa juga yang membuat bensu-bensu yang lain. Contohnya juga KFC yang di McDonald, KFC yang mungkin notabene dari Western ya. Tapi di berbagai pasar itu biasanya mereka jual KFC juga, tapi KFC KW gitu. Ya, kalau dituntut bisa saja ya, tergantung dari si pemilik brand pertama. Kemudian ini adalah untuk alur pendaftaran OSS. Nanti bisa dipelajari ya, atau dibuka untuk websitenya. Kemudian izin usaha ini ada SIUP ya. SIUP ini surat izin untuk mengesahkan atau melegalkan suatu usaha. Ya. Kemudian surat izin ini dikeluarkan oleh badan hukum ya, tidak serta-merta dikeluarkan oleh kita sendiri. Itu sudah ada registrasinya di negara kita, ya di pemerintah, di Kementerian Hukum juga sudah ada. Dan untuk SIUP atau jenis usaha ini sudah ada di Peraturan Undang-Undang RI nomor 46 2009 ya. Dengan kekayaan bersih 50 juta. Itu bisa sudah melakukan surat izin usaha. Kemudian ada jenis-jenis usaha atau lembaga atau CV. Ya. Lembaga ini adalah suatu kelompok ya atau orang-orang yang berkelompok membuat lembaga perkursusan atau lembaga
pengembangan sumber daya manusia itu bisa dengan cukup lembaga, karena lembaga ini memang lebih murah dan jangkauannya juga sesuai dengan apa yang diterapkan gitu ya. Umpamanya contoh, umpamanya ruang guru kayak gitu dia lembaga, dan mungkin juga pelatihan-pelatihan keperawatan atau pelatihan-pelatihan yang lain ya, atau kebidanan atau LKP yang lain juga cukup dengan lembaga udah cukup ya, dengan sumber daya yang kompeten di bidangnya. Kemudian ada seperti CV ya, adalah badan usaha yang dibentuk dari 2 orang atau lebih. Jadi kalau lembaga itu kelompok, kalau CV bisa 1 atau 2 orang lebih. Biasanya lebih ke dealer ya, dia biasanya CV. Bisa nggak Pak kalau untuk pendidikan? Bisa juga, karena dia akan bercabang ke alat kesehatan nantinya. Kalau misal dia mau buka ini apa namanya, wadah pro emergency 118 yang notabene dia per daerah ya, bisa juga dan dia beli franchise, tapi dia juga harus ada pemegang sahamnya dengan CV tersebut ya. Kemudian untuk yayasan, yayasan ini ya badan hukum yang kekayaannya itu biasanya lebih dari 10 juta ya, kalau yayasan ini tujuannya adalah untuk bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Contohnya Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Dompet Duafa, ya, ataupun Yayasan Dewi Puspita ya. Itu sebenarnya untuk sosial dan kemanusiaan, karena memang eh, keuntungan yang diambil oleh yayasan itu pajaknya lebih sedikit daripada nanti PT dan TBK. Yayasan juga bisa sampai ke klinik Pratama ataupun ke rumah sakit juga bisa pengembangannya. Kemudian tapi kalau yayasan ini ketika Anda usahanya valid atau terjadi kebangkrutan, maka uang Anda juga akan bisa disita oleh pemerintah beserta dengan usaha Anda. Jadi, namanya Anda mempunyai yayasan uh, Indonesia Pintar gitu ya, tapi ke selang 5 tahun bangkrut, maka yayasan Anda akan diambil oleh pemerintah beserta uang yang ada di Anda itu juga akan diambil pemerintah untuk membayar kekurangannya. Karena memang juga pajak yang diberikan oleh yayasan ke KPP itu kisaran 3 sampai 5% yang di KPP Pratama. Beda dengan PT. Kalau PT ini yang diberikan pajak kepada pemerintah atau ke KPP yang disetorkan adalah 15%. Contoh realnya seperti ini. Jika Anda untungnya adalah 10 juta, maka 1,5 juta itu diberikan ke pajak. Kalau yayasan, kalau Anda dapat 10 juta, berarti 500.000 diberikan ke pajak. Itu sudah ada di Undang-Undang RI nomor 2004. PT itu ada 2 macam, PT yang berbentuk kesehatan dan PT yang tidak berbentuk kesehatan atau sifatnya umum. Kalau yang umum biasanya lebih ke industri, ke pabrik, ke nikel, dan yang keras-keras ya kalau di umum itu. Tapi kalau untuk yang kesehatan biasanya PT, contohnya yang ada ini ya, PT Sri Pamela Medika Nusantara, dia bisa buka rumah sakit ya. Bahkan dia bisa sampai rumah sakit umum. Kemudian nanti dari PT itu bisa jual gas ya atau oksigen, itu juga PT. Kalian juga bisa bikin alkes, alat kesehatan, juga PT. Jadi cabangnya PT itu lebih besar daripada yayasan. Kalau yayasan itu buka 10 cabang, kurang dari 10, kalau PT lebih dari 10. Kemudian untuk TBK itu sendiri, dia itu adalah perseroan terbatas ya, yang sahamnya telah dimiliki oleh setidaknya 300 pemegang saham. Artinya untuk TBK itu pemegang sahamnya harus di atas 300, atau orangnya yang ada di dalam itu lebih dari 300. Contohnya Bank BCA, Bank Mandiri itu adalah contoh dari TBK-nya. Dengan kekayaannya itu lebih dari 10 miliar per bulannya. Oke. Jenis surat izin usaha perdagangan SIUP itu ada SIUP mikro yang notabene itu adalah diperuntukkan untuk bagi perusahaan memiliki modal dan kekayaan bersih 50 juta di luar lahan bangunan. SIUP kecil itu adalah bagi perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan lebih dari 50 juta. Kemudian SIUP menengah, perusahaan dengan modal kekayaan bersih sekitar 500 juta. Dan untuk SIUP besar adalah 10 miliar per bulan dengan adanya bangunan atau IMB.
Oke, ini adalah contoh untuk pendaftaran izin usaha untuk perseroan terbatas. Ini punya Bapak ya, akta pendiriannya. Ini adalah sebagai contoh. Untuk pendirian akta, ini harus pertama adalah KTP. Dan tidak boleh satu keluarga kalau PT. Kalau yayasan boleh. Kakak pertama Anda jadi pemegang saham, kakak kedua sebagai penasehat, kakak ketiga sebagai ketua yayasan, keempat dan yang lain-lainnya boleh. Tapi kalau PT tidak boleh satu keluarga, harus berbeda. Ya. Kemudian pas foto direktur, direkturnya harus sudah siapa ya. Kemudian foto kartu keluarga per struktur, kemudian fotokopi situ, karena situ ini sebelum kita masuk ke PT itu sudah ada. Kemudian fotokopi NPWP pribadi ya. Kemudian ketika sudah aktanya keluar, fotokopi NPWP dari PT tersebut ya. Kemudian foto akta pendirian yang sudah diputuskan dari Kementerian Hukum dan HAM, surat izin prinsip dan surat izin gangguan artinya adalah sudah dapat izin dari warga setempat. Karena kalau Anda PT di pabrik, itu akan mengganggu ketentraman dari warga setempat. Ataupun limbah-limbah nanti yang akan dikeluarkan oleh suatu pabrik itu akan menyebabkan penyakit ataupun ketidaknyamanan dari masyarakat setempat. Kemudian neraca perusahaan, timbangan. Kalau misal dia ada timbangan-timbangan yang mungkin notabene itu untuk melihat beratnya, itu harusnya sudah dikalibrasi dulu untuk neracanya. Kemudian surat izin teknis yang dikeluarkan oleh instansi terkait, misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Industrian, atau Dinas Pertanian, dan yang lain harus kita dapat ya. Kemudian materai 10.000 tanda tangan. Kemudian untuk nurse atau penata prenernya, kita masuk ke sub kita ya, bagian kesehatan adalah seorang perawat atau penata yang bekerja untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menyediakan suatu program keperawatan atau kesehatan yang inovatif atau suatu proyek dalam setting pelayanan kesehatan. Kemudian seorang pemilik bisnis yang menawarkan service of direct care ya, jadi langsung seperti home care ya, jadi langsung datang ke rumah, kemudian edukasi, contohnya memberikan penyuluhan dan yang lain-lain, kemudian penelitian, kemudian administratif ataupun konsultatif ya, itu adalah di bagian nurse atau penata untuk entrepreneurnya. Kemudian untuk to be ni or one, ya, artinya adalah orientasi profesional sebelum melakukan dia usaha, harus ada 3 yang harus dipahami dulu dan didasari dulu. Adalah fokus pada peran independennya. Secara independen, apa yang akan Anda lakukan pada konsumen Anda? Pada saat interdependennya, pada saat sudah masuk konsumen Anda, apa yang Anda akan berikan jasanya gitu. Ketika dependen, apa pengaruhnya dari hasil pemberian kepada konsumen itu ya. Kalau misalnya kesehatan, independennya memberikan intervensi apa ya. Kemudian saat interindependennya, apa yang Anda kerjakan untuk jasa pelayanannya. Kemudian dependennya apa hasil yang akan diberikan kepada pasiennya. Kalau misal nih Bapak dirawat luka, independennya bisa dengan merawat luka, interindependennya pemberian obat-obatan atau dressing, dependennya pasien sembuh. Itu adalah orientasi dari profesional. Kemudian ada kompetensi dari profesional ya. Sebelum Anda juga membuka bisnis, ada kalanya Anda harus juga evaluasi dulu kompetensi Anda itu di bidang mana dulu gitu ya. Kalau bidang kompetensi Anda itu di kesehatan, ya bukalah perusahaan di bidang kesehatan karena itu akan sejalan dengan bidang keilmuan Anda sehingga apa ketika ada kekurangan Anda akan terupdate ya untuk melakukan kompetensi itu. Kemudian kepribadian dari perawat atau penata ya bisa matang, sudah intinya sudah dewasa lah ya. Caringnya ada, emosinya stabil, adaptif ya. Kalau orang-orang introvert ya harus belajar menjadi ekstrovert ya. Kalau pasiennya Anda nanti bertanya, Anda diam-diam saja, itu akan muncul ambigu kepada pasien ya. Apakah si perawat atau penata ini benar-benar expert di bidangnya. Untuk kreatif ya, bisa kalau mengajar, bisa peluang bisnisnya bisa menjadi trainer ya. Bisa dari nurse atau anestesi, boleh saja kalau Anda bisa masuk di bagian trainer ya.
Kemudian komputer atau IT bisa dengan membuat telenurse ya. Mungkin kedepannya Anda bisa membuat seperti teleanestesi. Di dalamnya orang kedokteran juga bisa atau penata anestesi bisa ya. Terus mendaki gunung nih atau nursing crop atau rescue. Jadi kalau terjadi bencana alam ya Anda bisa menjadi tim rescue di situ. Mungkin di bagian airway ya karena memang anestesi di bagian airway-nya itu memang dalam sekali ya untuk pembelajarannya, CAB-nya dan yang lainnya ya. Kemudian butik, ini bisa aksesoris-aksesoris tentang nursing atau penata bisa Anda buat ya. Kalau di Indonesia belum ada ya. Kalau di luar negeri itu di rumah sakit itu biasanya ada manik-manik ya atau aksesoris-aksesoris dari keperluan dari nurse atau penata, misalnya baju, stetoskop dan yang lainnya. Kemudian travel ya, travel nurse study tour mau ke luar negeri ya, bisa study tour keluar. Kemudian kecantikan bisa membuat aesthetic skincare. Kemudian kalau hobinya masak bisa jadi diet konsultan. Berenang bisa menjadi trainer BLS. Kemudian politik lawyer in nursing ataupun lawyer in penata ya. Bisa gabung nantinya sama Bu Dorce di politik ya, Kemenkes untuk mempengaruhi kebijakan yang ada. Kemudian wirausaha di lingkungan kampus bisa online shop. Kalau kalian bisa melihat PPKIB sekarang banyak mahasiswa juga lagi jualan-jualan ya. Semester 5, semester 7 juga mereka lagi jualan ini bisa jadi wisata kuliner ya di kampus gitu. Kemudian bisa menjadi blogger, kemudian kalian bisa mengadakan seminar dan workshop tentunya dengan persyaratan yang ada. Kemudian di lingkup yang lebih luas, Anda bisa membuka praktek mandiri keperawatan atau generalis atau spesialis ya. Karena kalau di keperawatan sudah ada spesialis, mungkin bisa nanti untuk membuka praktek mandiri yang spesialis. Untuk penata bagaimana Pak? Untuk penata masih belum dicetuskan ya undang-undangnya ya. Mungkin kita bisa ke depannya bisa melihat untuk penata bisa buka praktek mandiri di rumah ya, sesuaikan dengan undang-undang dan regulasi pada saat itu yang ada. Home care ini bisa juga dilakukan karena di Penata juga waktu semester 1, semester 2 kalian juga mendapat PKDM ya atau dasar dari kebutuhan itu ya. Jadi bisa jadi perawat medis atau penata medis, bisa juga merawat orang sakit, lansia, perawat bayi dan ABK. Wound care, aesthetic skincare biasanya yang Dokter Richard yang biasanya lakukan di aesthetic skincare botox itu ya. Anda kan sudah mahir ya untuk suntik-suntik atau injeksi, Anda bisa masuk tuh di aesthetic skincare ya, tentunya dengan izin dan batasan karakter kerja di sebuah tempat Anda bekerja. Geriatric care, rumah kita nih kolaborasinya penting bagus banget nih kalau sama penata. Karena sebelum dilakukan sunat ya atau kitan, biasanya diberikan bius dulu ya, bius lokal ya di daerah eh, mucungnya ya, dibiasakan diberikan lidokain, tapi dia bentuknya spray atau dengan tekanan ya. Biasanya kalau tekanan itu campuran dengan lidokain pada pasien-pasien eh, yang dilakukan dengan fisioterapi, biasanya yang nyeri-nyeri itu biasanya dianestesi dengan melalui tekanan ya. Nanti bisa searching ya kalau punya Shopee itu ada alatnya di situ. Biasanya kita gunakan untuk kitan untuk lidocaine spray-nya itu. Nanti bisa kolaborasi karena kalian di sini mempunyai peran penting dari anestesi tersebut. Kemudian ada konsultan nih, keperawatan bisa, penata bisa. Tentunya yang berpendidikannya sudah mencukupi ya. Dokter anestesi aja harus S2 dulu, PPDS dulu, kemudian dia ambil konsultan, baru dia bisa menjadi konsultan ya. Kalau cuma S1 atau D4, Bapak rasa masih kurang keilmuannya. Kemudian terapi komplementer, akupuntur, bekam, dan herbal ini bisa Anda kerjakan sesuai dengan kompetensi. Semuanya Anda ingin buka praktek mandiri bekam gitu ya. Ataupun tempat klinik bekam. Silahkan oke-oke aja. Kalau untuk bekam herbal ini tidak ada izin khusus ya. Mungkin izin tradisional ya.
biasanya di Dinas Kesehatan itu ada. Kemudian pelatihan di bidang keperawatan atau kepenataan atau kedokteran atau kesehatan seperti penyelenggara BPJLS, ACLS, BPGDON, BPGD, dan yang lainnya. Itu Anda bisa lakukan. Langkah yang harus ditempuh adalah pahami undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan praktek dan registrasi perawat. Kemudian studi banding, syarat pendidikan terpenuhi, menempuh prosedur perizinan. Ini adalah terkait tentang praktek mandiri. Ya, kalau masalahnya nyeri, adalah bagian dokter adalah resep obat analgetik, perawat dan penata adalah merubah posisi yang nyaman, relaksasi distraksi atau komplementer bisa Anda berikan. Kemudian untuk luka kaki diabetik bisa dilakukan untuk dokternya adalah obat antibiotik. Ya, kemudian kalau dia leukositnya tinggi terus terjadi demam mungkin antipiretik juga bisa diberikan. Tapi kalau untuk perawat atau penatanya bisa merawat luka ya. Kemudian hepatitis, resep obat untuk kedokterannya. Kalau untuk perawat dan penata bisa memberikan kenyamanan dari kebutuhan eliminasi, rasa nyaman dan psikologis atau NSETA. Untuk sunat ini terkait pemberian dosis ya kalau untuk dokter ya. Tapi untuk perawat dan penatanya di sini kalau Bapak lihat itu penata lebih condong ya untuk melakukan kolaborasi dengan dokter untuk melakukan kitan ini. Kalau keperawatan karena terkait undang-undang untuk prosedur invasif tidak bisa dikerjakan. Kemudian estetik skincare itu adalah bisa diberikan dengan tindakan anestesi atau botox tadi ya, Anda bisa kerjakan. Kemudian untuk faktor keberhasilan wirausaha itu adalah marketing pertama. Sebagus apapun tempat Anda, tapi tidak ada pemasaran, orang tidak akan pernah tahu di dalam itu isinya apa. Maka Anda butuh marketing ya. Biasanya sebuah perusahaan itu akan memberi, jika dia untungnya 10 juta, maka 3 juta akan dibuat marketing atau uang hilang ya untuk pemasaran. 2 juta itu untuk individu, 5 juta untuk dikasih di perusahaan itu sendiri, entah untuk pengembangan atau untuk yang lain. Kalau di marketingnya mati, maka juga konsumen juga akan kurang gitu. Kalau marketingnya tinggi, semakin tinggi marketing, maka konsumen juga semakin banyak. Ya. Kemudian faktor peluang, peluang juga harus menjadi salah satu kesempatan Anda untuk bersaing dengan yang lain ya. Tentunya yang inovatif, kreatif dan simple ya. Kalau yang dulu masih berbentuk manual, sekarang sudah praktis ya, pakai handphone atau yang lain. Kemudian ada faktor sumber daya manusia dan organisasinya. Itu juga ya. Kalau SDM-nya itu kurang memahami dari teknologi, juga nggak bisa. Kemudian faktor administrasi dan keuangan. Kalau keuangan ini memang sensitif sekali. Kalau tidak ada keuangan dan administrasi, Anda tidak bisa membuka wirausaha. Jadi harus tahu modalnya dulu. Kalau PT minimal 50 juta, ya kalau yayasan 10 juta. Dengan kalau PT itu per lembar sahamnya itu 1 juta, kalau yayasan satu lembar sahamnya itu 100.000 kalau nggak salah. Itu bisa Anda kerjakan di situ. Kemudian faktor pengelolaan usaha ini juga penting untuk input, output, pengembangan, dan yang lainnya. Kemudian faktor pemasaran dan penjualan. Kemudian kita masuk ke desain kemasan. Ya. Desain kemasan ini akan menjadi sebuah ketertarikan konsumen ke kita ya. Kalau kemasannya jelek, casingnya jelek, maka kita akan konsumen itu akan menilai ini kurang bagus, meskipun di dalamnya itu sebenarnya bagus ya. Kita tidak akan pernah tahu ini produk iPhone dari PS Store, produk iPhone dengan iBox. Ini sama-sama iPhone, tapi di dalamnya berbeda gitu ya. Jadi Anda harus membuat konsumen kemasannya itu bagus ya, semenarik mungkin. Kenapa harus kemasannya bagus? Yang satu adalah faktor keamanan yang Anda harus perhatikan. Keamanan ini penting ya. Apakah dia steril, kalau produknya makanan, kalau semua produknya tentang elektronik dan yang berbentuk barang dia tahannya lama, dikasih garansi dan yang lainnya. Faktor ergonomik ini suatu kenyamanan ya dari barang kita atau dari produksi kita. Kemudian ekonomi harusnya kalau ingin bersaing lebih murah ya, lebih ekonomis dan efektivitasnya sama dengan yang mahal gitu.
itu adalah terobosan sehingga Anda menjadi terfavorit gitu produk Anda. Estetika tentunya ya, kalau estetikanya bagus, penulisan produknya bagus, kemudian dari logo-logonya bagus, dia akan muncul ketertarikan. Lingkungan ya, lingkungan juga harus ramah ya. Jika tidak ramah, maka banyak dari perusahaan-perusahaan lain akan menyaingi Anda. Kemudian faktor dari identitas itu sendiri. Ini adalah contoh produknya, bisa dengan keripik-keripik ya. Ini adalah punya kakak tingkat kalian, bisa kopi yang dibungkus rapi dengan banget. Kemudian di sini ada sudah dikasih botol ya, dengan estetika yang baik, ergonomis juga sangat bagus gitu. Jadi muncul gitu ya ketertarikan untuk membeli suatu produk Anda. Ini adalah untuk tempat makan ya, bisa dibuat se-ergonomis mungkin ya, dan harganya seekonomis mungkin. Jadi orang bisa tertarik dengan hasil dari produksi Anda. Ini juga contoh lainnya. Oke, kita masuk ke tentang perizinan membuka praktek atau klinik ataupun rumah sakit ya, ataupun dari komplementer. Landasan hukumnya adalah UU Kesehatan Nomor 36 2009. Kemudian peraturan pemerintah dari RI Nomor 47 2016. Kemudian ada UU Keperawatan 2014, ada dari Permenkes juga nomor HK ya 2010. Ini adalah dasar hukumnya. Kemudian untuk peraturan pemerintah RI nomor 47 2016, tempat praktek mandiri tenaga kesehatan merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, jadi praktek mandiri itu adalah vaskes ya. Nah, nanti ada vaskes tingkat 1, 2, dan 3. Kemudian tempat praktek mandiri tenaga kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan. Kemudian tempat praktek mandiri ini juga dikatakan sebagai berbagai jenis. Contohnya ada praktek dokter, praktek mandiri tergigi, bidan, perawat, dan sebagainya. Untuk anestesi kita tunggu terupdate-nya ya, apakah nanti anestesi juga akan bisa mendapatkan peluang untuk membuka praktek mandiri ya di rumah. Kemudian untuk pengembangan ini, maka Anda harus punya STR dulu ya. STR baru ke pengurusan SIPP. SIPP adalah surat izin praktek ya. Ini adalah sebagai SIM ya. Kemudian untuk registrasinya atau rumahnya itu adalah Anda harus terdaftar dari Pasienkes. Ya, kalau tadi untuk usaha itu adalah OSS, kalau untuk perizinan PT atau yayasan yang berkembang di bidang kesehatan itu adalah Pasienkes. Ini adalah seperti surat-suratan Anda. Ini adalah perubahan kebijakan Pasienkes untuk praktek mandiri dari 2013 Permenkes dari 2013 dan 2010. Kemudian di tahun 2014 tentang 2000 UU Keperawatan 2014 atau kedokteran atau dari kesehatan ya. Kemudian dari Pasienkes itu tahun 2016 sudah diketuk ya. Kemudian Permenkes dari 2019 itu sudah pelaksanaan. Kemudian 2021 sekarang sudah harus registrasi dari Pasienkes sendiri untuk apa? Untuk melihat dan mengidentifikasi Pasienkes tempat Anda. Ketika nanti Pasienkes tempat Anda itu bagus, maka Anda bisa update ke Vaskes tingkat 1 dan menerima pasien dengan BPJS. Kalau sudah BPJS, maka akan ada bantuan dari pemerintah per bulannya ya, bisa sampai 50 sampai 100 juta per bulannya tergantung dari data yang Anda lakukan perawatan atau pengobatan di setiap bulan. Untuk kategorinya adalah ada form data dasar, form bangunan, kemudian form SDM, kemudian final baru Anda pengajuan. Ini adalah contoh untuk praktek mandiri, ada sertifikat kompetensi, kemudian ini adalah beautification, ini adalah contoh teman saya yang sudah buka aesthetic skincare di rumahnya ya. Ini adalah dari Dinas Penanaman Modal ataupun Dinas Kesehatan untuk surat izin prakteknya. Sedangkan ini adalah sertifikat kompetensi. Jadi ada 3 ya, ada STR, kemudian jadi surat izin, kemudian ada kompetensi yang harus ketika Anda membuka di kekhususan tersebut.
Kemudian ini adalah contoh ya untuk membuka praktek Aesthetic Skincare. Di sini pakai praktek Anda aja cukup ya. Kemudian di sini untuk tempatnya disetting sesuaikan saja. Kalau Anda bikin praktek Aesthetic Skincare, sesuaikan aja untuk ruang lingkupnya. Kemudian ini adalah praktek mandiri Bapak ya. Anda bisa sesuaikan apakah praktek mandiri keperawatan luka atau praktek penata anestesi nantinya ya. Kita lihat nanti untuk perundang-undangannya. Ini adalah contoh untuk perawatan luka. Ini adalah perawatannya, ini adalah tempat diklatnya, di sini adalah tempat sumber daya manusianya ditingkatkan ya atau pelatihan, kemudian kerjasama dengan pihak rumah sakit. Ini adalah untuk label Anda. Izinnya juga ditaruh di bagian Gria Usada Center. Ini adalah contoh persyaratan praktek mandiri untuk level up ke klinik Pratama ya. Ada Pratama, Utama, kemudian ke rumah sakit umum. Anda harus mempunyai SK dari Kemenkum atau Kementerian Hukum dan HAM ya yang sudah disetujui. Kemudian Anda harus punya sertifikat ya, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya, atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi Anda. Kemudian ada akta pendirian ya, PT ya ataupun yayasan. Kemudian jika ada STR juga STR-nya dilampirkan. Kemudian AHU ya. AHU ini adalah terregistrasi gitu ya di Badan Hukum Negara Indonesia dengan strukturnya. Contohnya di sini ada Bapak sebagai ketua yayasan, kemudian ada Dokter Hermawan Susanto sebagai dia direkturnya, kemudian ada apotekernya ya sebagai sekretaris, kemudian bagian bidan dia bagian bendahara dan yang lainnya itu adalah sebagai untuk struktur untuk menjadi level up dari klinik Pratama. Mungkin kalau untuk praktek Anda cuma sendirian, tapi kalau untuk ke klinik Anda sudah harus lintas profesi, harus ada dokternya, bidannya, kemudian keperawatan, kemudian apoteker dan yang lainnya. Yang paling penting adalah sistem pembuangan limbah Anda. Ini adalah alur dan landasan hukumnya ya. Tadi sudah Bapak jelaskan ada Kemenkumham, kemudian ada NPWP, NIB, TDP, kemudian IMD, SIUP dan yang lain-lainnya harus sudah diselesaikan. Untuk alurnya, kenapa Bapak di sini pakai praktek mandiri dulu? Karena Bapak tahu mahasiswa yang setelah lulus itu tidak mempunyai cukup modal yang banyak ya. Ya mungkin ada lah yang orang tuanya kaya dia bisa langsung loncat ke klinik ataupun rumah sakit umum bisa. Tapi kalau untuk orang-orang yang kategorinya belum cukup keuangannya maka buka praktek dulu. Persyaratannya adalah STR, NIRA, baik itu PPNI atau keanggotaan dari IKI. Kalau nanti penata sudah bisa buka prakteknya, sertifikat kompetensinya, harus punya tempat prakteknya, surat izin RT, RW, kelurahan, kecamatan juga harus ada. Tapi kalau sudah klinik, biasanya masuknya adalah ke kabupaten, kemudian SOP dari keperawatannya itu sendiri. Jadi jasa pelayananmu apa, itu harus ada SOP-nya. Maka Anda bisa pengajuan untuk praktek mandiri. Setelah 5 tahun, ketika Anda sudah mempunyai cukup modal, maka Anda sudah bisa bikin ke klinik Pratama. Nah, klinik Pratama persyaratannya apa? Ada SK pendirian yayasan atau PT bergerak di bidang kesehatan ya. Kemudian KTP, NPWP, SPT, IMB, ITDP, semuanya harus dipersiapkan. Itu di mana Pak cara ngurusnya? Kalau Anda ke Badan Penanaman Modal atau Dinas Kesehatan, itu minta aja ke bagian di admin untuk pengurusan klinik. Formnya nanti akan ada di situ. Anda persyaratannya disiapkan dan disesuaikan. Kemudian harus ada dokter penanggung jawab, minimal dokter umum ya. Kemudian ada apoteker, kemudian surat izin dari RT, kelurahan, tapi kalau klinik masuk kepolisian juga ya, tidak cukup hanya untuk kelurahan, kecamatan, tapi kepolisian juga harus diminta izinnya. Kemudian sumber daya manusianya juga harus sesuai ya. Kemudian struktur organisasi kliniknya harus jelas dari AHU tadi ya, di struktur yang dilegalisasi oleh Kemenkum dan HAM ya, itu bisa dipakai untuk struktur organisasi klinik. Kemudian ketenagaannya juga harus yang profesional, ngambil S1 atau ngambil D3, kemudian dana lokasi yang akurat. Ketika sudah persyaratan ini tercukupi, maka Anda bisa masuk pengajuan ke klinik Pratama.
Di mana tempatnya? Di Badan Dinas Penanaman Modal atau Dinas Kesehatan. Ikuti aturan yang ada di daerah. Biasanya per daerah itu akan berbeda-beda. Kemudian kalau udah keuangan cukup, maju ke klinik utama. Ketika sudah uangnya juga sudah bagus dan sudah siap untuk ke rumah sakit umum, pengajuannya sesuaikan dengan ketentuan yang ada, maju ke rumah sakit umum. Itu saja dari Bapak, semoga bisa bermanfaat ya untuk jenis-jenis usaha dan bagaimana memulai usahanya dan persyaratannya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.